Hai, perkenalkan namaku Radit. Aku adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Dan semua kakakku adalah perempuan. Aku adalah seorang penyiar radio swasta di kota kecil di Jawa Tengah. Aku sudah hampir 2 tahun siaran di radio ini. Gedungnya memang bangunan lama dan hanya dicat ulang. Jadi kesan klasiknya masih terasa banget. Dulu saat awal aku kerja di sini, ada OB yang biasa bersih-bersih dan menginap di sini. Si Mas OB hanya pulang ke rumahnya seminggu sekali karena jarak rumahnya yang lumayan jauh, yaitu sekitar 2 jam dari studio ini. Cerita ini berawal dari saat aku dapat jadwal siaran malam. Sebenarnya aku agak keberatan kalau harus dapat jadwal malam. Karena selain tempatnya serem, banyak teman-teman penyiar lain yang punya banyak cerita mistis di studio ini. Malam ini, aku mulai siaran di jam 9 malam sampai jam 12 malam. Ya, sampai siaran radio ini selesai. Aku yang belum terbiasa tidur larut malam, udah ngerasa ngantuk banget. Padahal baru jam 11 malam. Mata yang terasa berat ditambah hawa AC yang dingin, jadi membuat badan terasa ingin rebahan. Tapi sebelum memutuskan untuk rebahan, aku berpikir lagi untuk mencoba cara supaya tidak mengantuk. Ada rasanya ingin bikin kopi, tapi malas banget mau jalan ke belakang. Mana Mas OB pas pulang kampung hari ini? Jalanan sudah terlihat sangat sepi ketika aku mengintip dari dalam studio. Toko-toko yang ada di kanan kiri juga sudah mulai tutup, membuat suasana kota menjadi semakin gelap dan sunyi. Karena rasa mager dan agak takut mau ke belakang untuk bikin kopi, akhirnya aku urungkan niatku dan aku memilih tetap duduk di ruang studio sambil mencari playlist lagu permintaan dari pendengar. Setelah beberapa menit berjalan, mataku semakin berat dan kantukku sudah tidak tertahankan lagi. Tak terasa ternyata aku sudah tertidur dengan posisi duduk di depan komputer dan kepala di atas meja dengan berbantalkan tangan. Tidak terasa baru beberapa menit aku sudah terlelap. Sampai akhirnya aku mendengar suara keramaian tapi di tengah-tengah keheningan. Seperti suara orang-orang yang sedang bercanda, ngobrol, ada yang berjalan, berlari-lari, hingga ramai seperti sebuah pasar. Sambil ku coba goyang-goyangkan kepala supaya mataku ini bisa sadar dan terbuka, sehingga aku bisa melihat ada keramaian apa di sini. Namun, ketika aku mulai perlahan sadar dan sedikit demi sedikit ku buka mata, suara-suara tadi seperti suara orang ngobrol dan suara anak-anak dalam keramaian tadi pelan-pelan menghilang. Setelah tersadar, ternyata setelah aku lihat jam, saat itu sudah pukul 12 malam lebih 15 menit. Kemudian aku tersadar dan merapikan ruang siaran dan pindah ke sofa ruang tengah. Sofa ruang tengah ini ada TV tabung keluaran tahun 90-an dan membelakangi ruang manajer, serta ada gudang di sebelahnya dan di sampingnya juga ada ruang pemancar. Kurebahkan badanku di situ dan ya, beberapa menit saja aku langsung terlelap. Karena memang kondisi masih ngantuk banget saat itu. Beberapa menit kemudian telingaku terdengar sayup-sayup suara beberapa anak kecil yang mendekat ke tubuhku. Ini kondisinya benar-benar antara sadar dan tidak sadar. Telingaku mendengar dengan jelas. Tubuhku merasakan ada kehadiran sosok bocah-bocah kecil, namun otakku tidak mau tersadar dari keterlelapan ini.
Aku merasakan anak-anak itu menyentuh pergelangan tanganku sambil mengatakan. Anak-anak itu pada tertawa cekikikan, lalu kemudian pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, ketika suara anak-anak itu menghilang, tiba-tiba ada sosok hitam yang tinggi besar yang kedengarannya dari arah gudang di samping ruang Pak Manajer. Tanpa seucap kata pun, ku dengarkan ada derap kaki yang melangkah ke arahku. Dan tiba-tiba ada sesosok tangan hitam berbulu yang mendekap di leherku dari sisi atas kepalaku. Posisi badanku masih terbaring di sofa itu. Nafasku tiba-tiba sesak, dan tangannya terasa berat di pundak dan leherku. Sontak aku langsung mengucap, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Tapi mulutku terasa berat sekali. Aku hanya bisa mengucapkannya dalam hati. Namun, aku tetap berusaha terus untuk mengucapkannya. Sampai akhirnya, leher dan pundakku kembali terasa ringan dan sosok tadi tidak lagi kurasakan kehadirannya di sampingku. Setelah sosok tadi menghilang, tiba-tiba ada sosok lain yang muncul dari belakang. Sosok mbah-mbah berambut putih dan berpakaian serba hitam yang tiba-tiba muncul dari kamar belakang di dekat dapur. Aku melihat sosok itu seperti melihat ke arahku, dan kemudian berbalik arah dan kembali ke belakang. Seolah dia hanya ingin melihat sesuatu yang sedang terjadi di situ.